Sahabat Cahaya Quran, sahabat kelas 5. Bertemu lagi di channel belajar bersama Pak Ustadz. Di mana kita masuk pada materi akidah pekan yang ke-7. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar seputar penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Bagaimana sifat hasad, bagaimana tercelanya sifat kikir dan sombong, dan betapa mengerikannya sifat riya, sifat sum'ah, dan sifat ujub. Nah, sebelumnya Ustadz sudah menyinggung bahwa setiap hati kita itu memiliki bagian dari penyakit-penyakit hati. Ada yang kecil, ada yang sangat kecil, ada yang besar, bahkan ada yang sangat besar yang terus membayangi hati kita masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar tentang kiat-kiat agar terhindar dari penyakit-penyakit hati. Nah, ternyata ada loh cara untuk menghindari penyakit-penyakit hati. Kira-kira apa aja? Baik, simak penjelasannya dengan cermat. Yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit-penyakit hati, yang pertama adalah mengingat bahwa segala yang kita punya adalah dari Allah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, rumah, mobil, uang, dan semua kenikmatan yang begitu banyak itu semuanya dari Allah. Jadi sejatinya kita ini tidak punya apa-apa. Allah yang memberi kita, Allah yang memberi kekayaan ke kita. Nah, begitu nikmat itu dicabut, maka kita bukan siapa-siapa lagi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah juga menghinakan siapa yang dikehendaki. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit-penyakit hati adalah mengembalikan pujian hanya kepada Allah semata, bukan kepada diri kita. Karena kita ini dipuji karena memiliki kelebihan atau memiliki keistimewaan yang semuanya itu adalah karunia Allah dan pemberian dari Allah. Allah masih menutupi aib-aib dan kekurangan kita sehingga orang mungkin masih memuji kita. Maka sudah sepatutnya kita kembalikan semua pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit-penyakit hati adalah menerima takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Baik takdir yang menyenangkan atau mungkin takdir yang membuat kita sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan semuanya dalam catatan takdirnya. Umur, rizki, kematian, bahagia, dan menderita, itu Subhanahu wa Ta'ala Allah sudah tulis. Mereka yang selamat masalah takdir adalah mereka yang pandai bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah hal yang bisa kita lakukan untuk menjauhi penyakit-penyakit hati adalah pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Syukur adalah tanda kebersihan hati kita. Dan cara agar kita bisa bersyukur adalah melihat orang yang lebih miskin, melihat orang yang lebih susah, melihat orang yang lebih banyak cobaannya daripada kita. Kalau kita melihat orang yang kaya, maka kita akan merasa miskin. Atau kita melihat orang yang ganteng atau cantik, kita akan merasa jelek, ya. Maka bangkitkanlah rasa syukur dengan melihat orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Dengan begitu kita tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah teman-teman kiat-kiat untuk menjauhi penyakit-penyakit hati. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami. Anta khairu man zakkaha. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang maha mengatur dan yang menguasai jiwa-jiwa kami. Hadis riwayat Muslim. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.
Barakallahu fikum.